informasi bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ditulis, diketik itu di kolom komentar. Kemudian sambil menunggu juga saya sedikit mereview apa yang barusan disampaikan oleh beliau. Beliau tadi pertama memang sebagai seorang muslim, sebagai seorang ini ya, warga negara kita, apalagi khususnya muslim, kita harus mempunyai landasan aksiomatif yang artinya tidak perlu untuk diperdebatkan. Nah, kemudian juga beliau membawakan ayat Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian dalam proses berpikir ini kita harus mempunyai frame supaya nanti ada batasan-batasan, jangan sampai keluar dari batasan itu sendiri. Kemudian beliau tadi menyampaikan bahwa pada dasarnya ketika kita berbicara tentang tujuan bernegara itu ada dua yang poin penting. Yang pertama yaitu menciptakan kesejahteraan, ya, kurang lebih. Yang kedua tadi lupa apa istilahnya ya. Kemudian yang kedua adalah law and order. Law and order ya. Ya, yang kedua adalah Ya, betul. order. Ya, law and order itu berarti seperti menciptakan ketentraman, menciptakan kedamaian gitu. Kemudian berbicara tentang kebijakan publik itu tentu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan, seperti misalnya apakah kebijakan publik itu sesuai dengan reaksi sosial, reaksi publik. Kalau misalkan reaksi publik yang negatif berarti ada masalah dengan kebijakannya, kan itu logikanya. Kemudian kalau berbicara, kalau begitu siapa yang mempunyai peran dalam menciptakan kebijakan publik? Nah, di sini ada dua tadi disampaikan oleh Pak Nana. Yang pertama adalah kepemimpinan itu sendiri, yang kedua adalah parlemen. Nah, kalau kita ini runtut berarti apalagi di negara kita gitu ya, itu saya kira sudah jelas sekali. Dan kemudian terakhir, sebelum terakhir maksudnya, salah satu yang bisa kita lakukan dalam membuat kebijakan publik yang baik itu adalah dengan transparansi kelembagaan gitu Pak. Transparansi kelembagaan itu transformasi kelembagaan. Transformasi kelembagaan. Ya, saya kira ini penting. Kemudian sebagai tantangan juga sekarang banyak kaum elit yang muncul ke khalayak ramai. Kemudian juga poin yang kedua adalah banyak orang-orang yang menganggap bahwa nilai-nilai Islam ini sebagai ancaman. Nah, gitu ya. Kemudian beliau tadi menyampaikan bahwa salah satu yang bisa kita lakukan untuk mencegah ini semua adalah dengan gerakan sosial gitu. Baik, mungkin karena belum ada yang bertanya ini, saya mau bertanya langsung ini ke Pak Nana. Menurut Pak Nana ini, jangan berat-berat lah pertanyaannya. Oh enggak, ini kita ini ya siap. Ini kan berbicara tentang tantangan ya. Tantangan tadi sudah disampaikan bahwa ada kaum elit yang bermunculan, kemudian ada nilai-nilai Islam yang dianggap sebagai ancaman. Coba kita bincang-bincang tentang poin yang kedua ini, Pak Nana, tentang nilai Islam yang sebagai ancaman. Kira-kira mungkin dalam ini ya, tentu dalam negara yang berbeda mempunyai konflik yang berbeda-beda juga gitu. Misalkan di negara Timur Tengah dan lain sebagainya. Khusus di negara kita sendiri ini banyak sekali nilai-nilai Islam, apa namanya ya, poin-poin bahkan bisa kita bilang sebagai itu sangat penting, misalkan berkaitan dengan akidah dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai ini apa namanya ancaman. Bahkan kemarin juga banyak berita yang kita dengar, misalkan beberapa organisasi Islam dibubarkan hanya karena kemudian muncullah undang-undang yang kalau bahasa kasarnya hanya untuk mengatur itu gitu. Apakah memang dalam membuat kebijakan publik itu hal seperti ini diperbolehkan itu? Artinya untuk mengucilkan satu organisasi atau seperti itu kira-kira. Gimana menurut Pak Nana? Ya, ini pertanyaannya ini agak sensitif ini ya. Jadi jadi ya apa namanya ya, memang situasi politik di negara kita begitu ya, ya kurang lebih 8-10 terakhir ini kan situasi lingkungannya memang dalam tanda kutip tidak menguntungkan bagi gerakan-gerakan Islam gitu ya. Tidak menguntungkan bagi gerakan-gerakan Islam, organisasi-organisasi Islam. Ataupun itu ya termasuk juga bagi Muhammadiyah begitu sebagai satu ormas, karena Muhammadiyah yang kita ketahui ya sebagai salah satu ormas yang cukup kritis juga begitu kan, itu sebagai bagian dari fungsi kontrol juga terhadap kebijakan publik ketika kebijakan publik itu tidak pro terhadap masyarakat, pro terhadap umat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya kurang lebih 8-10 terakhir ini. Lalu kemudian yang kedua, apa namanya ya, dalam dinamika politik itu kan dia selalu
apa ya, selalu bersandar di atas tiga kepentingan begitu ya. Kalau saya membahasakan, satu itu adalah bisnis begitu, yang kedua itu adalah apa namanya, bicara tentang ideologi begitu ya, dan yang ketiga saya lupa ya. Jadi kira-kira politik itu selalu berdiri paling tidak minimal dua lah ya begitu ya. Jadi satu bicara tentang kepentingan ideologi, lalu kemudian yang kedua bicara tentang kepentingan bisnis gitu ya. Jadi dalam konteks kepentingan ideologi ya memang apa namanya, ya tentu siapapun yang berkuasa begitu ya, siapapun yang berkuasa, lalu kemudian siapapun yang kemudian punya kewenangan untuk mengelola negara ini secara langsung maupun tidak langsung itu kan dipengaruhi oleh landasan dan fondasi ideologinya begitu ya. Gitu ya. Sama halnya kalau kemudian di Eropa misalnya apa para penguasa di Eropa itu kan rata-rata mereka latar belakangnya itu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Katolik begitu, karena memang mayoritasnya adalah mayoritas agama Katolik, sehingga itu berpengaruh terhadap cara pandang, cara mengelola terhadap negara dan sebagainya. Begitu juga di dalam konteks di Indonesia kira-kira begitu ya. Jadi apa namanya, siapa yang berkuasa saat ini apa namanya akan mempengaruhi cara pandangnya terhadap kepentingan ideologinya begitu ya. Termasuk bagaimana cara mereka apa namanya menyikapi beberapa organisasi-organisasi yang dianggap dalam tanda kutip itu adalah organisasi-organisasi radikal begitu ya, organisasi-organisasi terorisme dan lain sebagainya, dan ya muaranya itu adalah untuk kepentingan politik begitu kan. Kira-kira apa namanya, ya gimana caranya lah riak-riak itu dalam bahasa mereka mungkin ya, riak-riak itu lalu kemudian tidak mengganggu kepentingan politiknya agar tujuan bernegara ini bisa dilakukan dengan baik hingga sampai kepada muaranya begitu ya. Nah, justru pertanyaan kritisnya adalah kalau saya pertanyaannya terbalik sebetulnya Mas Dia ya. Justru pertanyaan kritis yang kemudian harus kita lakukan itu adalah sikap kita sebetulnya sebagai seorang muslim gitu ya. Sikap kita begitu ya. Jadi bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Bagaimana sikap kita sebagai seorang aktivis mahasiswa? Bagaimana sikap kita sebagai apa namanya, sebagai bagian apa namanya, orang yang aktif di dalam organisasi Islam gitu ya. Bagaimana sikap kita sebagai seorang intelektual muslim begitu ya. Bagaimana sikap kita sebagai, kalau saya misalnya sebagai seorang dosen misalnya, walaupun saya mengakui saya tidak sekritis dulu ya ketika menggunakan media sosial, karena waktu itu ya banyak apa namanya, banyak bahkan pernah diancam, pernah didatangi ke rumah begitu orang yang tidak dikenal dan sebagainya begitu ya. Apa tidak lagi kritis dengan apa, tidak lagi menggunakan media sosial sebagai alat untuk mengkritisi ya, sebagai seorang manusia biasa ada juga begitu rasa ketakutan begitu ya. Jadi keberanian dulu untuk mengkritisi itu tereduksi begitu, apalagi dalam organisasi yang jauh lebih besar begitu. Tentu pertimbangannya maslahat dan mudorot begitu ya. Kalau kemudian terlalu kenceng, lalu kemudian menghadirkan mudorotnya, ngapain juga kita melakukan itu? Lebih baik ya sudah ikutin aja alurnya, ikutin aja permainannya. Toh kita meyakini begitu bahwa kekuasaan itu tidak akan abadi begitu ya, bahwa roda organisasi itu akan berputar, kepemimpinan itu akan terganti. Dan kalau kemudian kita meyakini begitu ya, kulillahumma itu Mas dia ya, bahwa bagi Allah itu mudah begitu. Jadi bagi Allah itu memberikan kepada siapapun kekuasaan itu gampang, termasuk mencabut kekuasaan dari siapapun begitu ya. Jadi kalau saya justru lebih suka pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita menghadapi fenomena yang sedang terjadi, pembubaran ormas Islam ya, isu tentang radikalisme, isu tentang bahkan terorisme begitu ya, dan lain sebagainya. Justru harus kita balik begitu, sehingga kenapa pertanyaan itu menjadi penting, agar kemudian kita punya langkah-langkah preventif apa yang kemudian harus kita lakukan ke depannya agar eksistensi kebaikan ini tetap bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, ya, kebaikan bisa tetap tersampaikan, maslahat bisa tetap tercipta, begitu ya. Lalu kemudian satu sisi kita juga tidak kontaminasi begitu ya dengan kepentingan politik yang seringkali itu tidak berpihak kepada kepentingan umat. Wallahualam, mungkin gitu ya. Saya khawatir kebablasan nanti kalau pertanyaannya soal itu, nanti kita kena banned lagi dari kedutaan Indonesia dari Turki. Baik Mas Sana, ini kemudian
ada pertanyaan dari teman kita, Mas Sultan ya. Apa ini? Ya, menurut Mas Nana, bagaimana implementasi kebijakan